Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Abdul Muiz dari Universitas Siliwangi dan tentunya dari jurusan Pendidikan Geografi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang geografi regional negara maju. Tentunya ini tidak terlepas dari namanya indikator-indikator dari negara maju dan juga ada persamaan dari karakteristik secara umum ya, ciri-cirinya. Nah, langsung saja yang pertama itu indikator dari negara maju. Yang pertama ada indikator kuantitatif. Nah, indikator kuantitatif ini berhubungan dengan yang namanya jumlah penduduk rendah, kepadatan penduduk rendah, dan juga pertumbuhan penduduk rendah. Tentunya ini sangat berkaitan dengan SDM dari orang-orangnya ya, sumber daya manusianya. Nah, dan juga ada angka beban tanggungan itu rendah, jelas ya, dari sebuah negara maju. Nah, ada juga usia harapan hidup yang tinggi dari sebuah negara maju, dan juga ada kesehatan yang sangat tinggi, tingkat kesehatan yang sangat tinggi dari negara maju. Nah, ada juga indikator-indikator yang lain. Yang kedua itu ada indikator tentang indikator kualitatif ya. Yang pertama itu ada etos kerja dan pola pikir. Tentunya dari sebuah negara maju tidak terlepas dengan yang namanya SDM-nya. SDM dari negara maju tersebut sangat baik. Mereka memikirkan nanti bagaimana, bukan sekarang bagaimana, tapi mereka memikirkan di masa yang akan datang. Nah, ada juga yang kedua dengan pendidikan yang tinggi. SDM-nya tinggi itu terlepas dari pendidikannya yang tinggi. Nah, yang ketiga ada mata pencarian. Nah, mata pencarian ini dari negara maju biasanya dari bidang industri, jasa, dan juga perdagangan. Yang keempat ada tingkat kesehatan tinggi dan juga kesadaran hukum tentunya yang tinggi. Itu semua dilihat dari indikator-indikator dari negara maju ya. Nah, tentunya ada juga karakteristik atau persamaan dari negara-negara maju di berbagai negara. Yang pertama itu ada yang namanya teknologi canggih. Tentunya persamaan dari sebuah negara maju dengan negara berkembang itu sangat berbeda. Nah, persamaan dari sebuah negara maju yang pertama itu teknologinya canggih, kepadatan penduduknya rendah, tingkat kematian dan kelahirannya pun rendah, sehingga sedikit ya, tidak begitu banyak, tidak seperti negara-negara berkembang. Nah, tentunya itu semua dari mulai KKN-nya rendah hingga pengangguran yang rendah, namun memiliki mobilitas yang sangat tinggi dan pendapatan per kapitanya pun sangat tinggi. Itu semua tidak terlepas dari yang namanya SDM dari sebuah negara maju tersebut. Nah, adapun di sini saya akan menjelaskan tentang benua bagian region dari sebuah negara Australia. Nah, letak dari geografis Australia itu, Australia terletak di belahan bumi selatan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, benua Australia ini membentang dari garis lintang 10 derajat sampai 41 detik lintang selatan, sampai garis lintang 43 derajat sampai 39 derajat lintang selatan, dan dari garis bujur 113 derajat sampai 9 detik bujur timur,
sampai 153 derajat 39 detik bujur timur. Nah, tentunya Australia ini adalah sebuah negara di belahan bumi selatan yang juga menjadi nama benua terkecil di dunia. Wilayahnya yang mencakup seluruh benua Australia dan beberapa pulau di sekitar Samudra Hindia Selatan, dan juga Samudra Pasifik. Nah, dari negara tetangga Australia di sebelah utara termasuk Indonesia, Timor Leste, dan juga Papua Nugini. Nah, di sebelah timur laut bertetangga dengan Pulau Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru. Nah, secara administratif milik Prancis, sementara di wilayah bagian tenggara itu bertetangga dengan Selandia Baru. Itu letak dari atau bagian dari wilayah Australia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.